Baca, anak yatim. Wali yatim. Wali anak yatim kalau dia miskin tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar. Matilah si bapak tadi. Bininya asik jalan-jalan keluyuran. Anak yatim tadi belum bisa mengurus hartanya lagi. Lalu kemudian datanglah si keluarganya menyerahkan harta itu diurus oleh Ustadz Abdul Somad. Ustadz, sementara anak ini remaja dewasa bisa ngatur, karena kami khawatir nanti harta ini habis, kami serahkanlah harta ini ke Ustadz Somad. Maka saya sebagai wali yatim. Wali yatim. Teruskan. Wali yatim, kalau dia miskin, tak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidup sehari-hari. Saya tak ada duit. Anak yatim tadi punya sawit 100 hektar. Bolehkah saya ambil duit anak yatim tadi dari hasil sawitnya itu? Boleh. Berapa? Bolehkah saya ambil? Boleh. Coba tengok. Boleh. Tidak ada halangan baginya. Tak ada halangan berarti? Boleh. Mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Bolehkah saya ambil duit anak yatim tadi? Boleh. Berapa? Sekedar keperluan hidup. Sekedar tuh berapa? Secukupnya. Disitulah berlaku urf. Apa namanya? Uruf. Urf. Arti urf tuh tradisi. Tradisi orang di Pekanbaru, Kabupaten Kampar, kira-kira keperluan pokok berapalah yang cukup? Urf. Kira-kira cocoknya urf. Kalau untuk hidup di Pekanbaru, ya 2 juta cukuplah. Maka boleh saya ambil harta anak yatim dari 2 juta? Tapi kalau di Papua bisa 2 juta? Tidak. Tak bisa, Papua mahal. Di Pulau Natuna saja. Cukup 2 juta, 3 juta, 4 juta? Tak cukup. Mahal. Maka disitulah berlaku urf. Apa namanya? Urf. Apa arti urf? Tradisi, kebiasaan di daerah itu. Hal itu diperbolehkan jika dia terhalang berusaha yang lain karena mengurus harta anak yatim. Selama ini orang kalau udah cerita anak yatim pasti miskin. Padahal cerita dalam Islam ada anak yatim yang Ya. wa man kana ghaniyan, kalau dia kaya, falyasta'fif. Kalau yang ngurus anak yatim itu orang kaya, maka jagalah diri, jangan sampai makan harta anak Yatim. wa man kana faqiran, siapa yang fakir, falyakul, silakanlah makan. Kau ambillah duit anak yatim itu. Wahai para pengelola panti asuhan, bapak ibu yang mengelola panti asuhan, kalian tidak kaya, tak semua pengelola panti itu kaya, maka dia boleh ambil, tapi dengan syarat bil ma'ruf. Bil ma'ruf, asal kata ma'ruf urf. Sabda Nabi, inni fakir, aku fakir. Laisa li syai', aku tak punya apa-apa. Wali yatim, aku punya anak yatim. Datang seorang laki-laki berjumpa kepada Nabi, dia berkata, aku fakir, aku tak punya apa-apa, aku punya yatim. Kata Nabi, kul, makanlah min mali yatimika, makanlah harta anak yatimmu itu, ghairu musrif, tapi tak boleh berlebih-lebihan. Itulah asal usul mengapa disuruh supaya terjaga harta anak yatim tadi. Yang paling bagus supaya terjaga harta anak yatim tadi adalah dinikahi emaknya, emak anak yatim tadi. Maka emaknya terpelihara dan anaknya terpelihara, hartanya pun terpelihara dengan syarat izin istri Paham tentang asal usul poligami? Paham? Seorang wali yatim mengurus anak yatim, mengurus harta anak yatim, khawatir dia termakan, itulah asal muasal. Bukan asal-asal nampak anak gadis orang dinikah, bukan. Itu asal usul kronologis ceritanya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu khawatir tidak adil kepada anak yatim,
Asal usul cerita itu adalah terkait dengan anak ya. Gitu aja. Mencampurkan harta wali dan harta anak yatim. Baca. Mencampurkan harta wali dan harta anak yatim. Mencampurkan harta wali dengan harta anak yatim tidak ada halangan, asal dengan niat yang baik. Bukan dimaksudkan untuk merusak harta anak yatim itu, karena yang dilarang ialah merugikan atau merusak harta anak yatim. Dalam soal ini bergantung kepada niat wali ketika hendak bertasarruf atau menjalankan harta anak yatim itu. Kalau saya mengurus harta anak yatim, tak akan saya campurkan, karena khawatir tak bisa dibedakan. Kalau antum? Terserah kalian lah. Mana tahu nanti kalian tamat, sarjana, hafal Quran, diangkat bupati jadi pengurus panti asuhan, mengelola anak yatim. Bisa jadi. Bisa apa tak bisa? Bisa. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakanlah ngurus mereka itu adalah patut dan baik, secara baik. Wa in tuqalituhum. Kalau kamu bergaul akrab dengan mereka, fa ikhwanukum, anggaplah mereka saudaramu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslim. Allah yang tahu siapa yang merusak, siapa yang baik. Ayat di atas diturunkan karena turunnya surah An-Nisa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim berarti dia makan dalam perutnya api neraka. Lanjutkan, sahabat-sahabat Rasul. Sahabat-sahabat Rasulullah meninggalkan anak yatim ada dalam pemeliharaan mereka karena takut mendengar surat An-Nisa ayat 10 tersebut. Maka untuk menghilangkan kekhawatiran mereka dan anak-anak yatim terpelihara, Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 220 di atas. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Siapa yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Maka mereka sudah memasukkan api neraka ke perut mereka. Lalu siapa yang ngurus anak yatim? Bersera-sera lah anak yatim di lampu merah jual tisu, karena tak ada yang berani ngurus anak yatim. Turunlah Al-Baqarah 220. Kalau kalian bergaul mengurus anak yatim, kalian tak mampu, kalian makan yang secukupnya saja, boleh. Tapi jangan kalian mengurus panti, tapi kalian pakai mobil mewah dari harta anak yatim, tak boleh. Menjadi fitnah. Makanya harta dipisahkan. Mana tahu nanti datang orang ngejek. Allah, itu kan pakai mobil mewah karena ngurus anak yatim. Ku dengar suara knalpotnya, yatim. Maka diterangkan, ini milikku pribadi, ini milik yatim, tidak memakan harta anak Yatim. penting. Penting apa tak penting? Penting. Terserah kalian. Kalau penting, bagus. Kalau tak penting, kita baca juga. Kita cukupkan sampai ke anak yatim. Besok kita lanjutkan lagi beberapa